pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Dari awalnya untuk masalah bahasa ini memang sepertinya sudah dibuat, sudah direncanakan oleh negara yang membuat negara ini gitu loh. Yang membuat Malaysia. Jadi cukup rumit, nggak semudah 6 bulan kasih kuasa saya. Nggak bisa bahasa Melayu, buang, nggak bisa begitu, nggak semudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Kumaha watosna Daramang, piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare ta? Apik ta? Kengken kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Kiapo kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, Gabuters, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Gebut ya. Tetap support Gebut agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke. Saat ini Grimes kan. Baik, kita akan merespon sebuah video yang berapi-api ya. Pidato berapi-api menjelaskan tentang pentingnya bahasa Melayu di negara Malaysia. Dengan berapi-api pokoknya. Jangan kemana-mana, kita simak dulu videonya. Pertama yang perlu kita pegang, kedudukan bahasa Melayu diperkukuh dengan kewujudan Akta Bahasa Kebangsaan, Akta tahun 1963 garis palang 67. Dalam akta ini, kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat dan darjatnya untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi. Dan kita sedar di Malaysia pada hari ini bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, kita bangga apabila kita berbicara kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Biar kita berpijak di bumi yang nyata. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Tak payah berkias, tak payah berlapik. Sebab kita bercakap secara telus dan terbuka. Biar semua orang tahu apa masalah utama kita. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris ya menerima imbuhan bahasa Melayu. Ya, kita cuba linkkan, kita cuba konekkan dari mana datangnya ilmu bahasa ini. Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Sebab kita telah melalui satu proses yang cukup baik, proses yang mendidik kita supaya memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu. Namun kita bayangkan anak-anak bangsa yang lahir pada masa ini, mereka tidak langsung boleh berbahasa Melayu dengan baik. Kita rasa mereka ini baik sebenarnya. Saya merupakan pemeriksa ujian bertulis bahasa Melayu bagi Fakulti Undang-Undang setiap tahun. Jarang sekali pelajar mendapat markah penuh dalam penulisan bahasa Melayu kerana kesalahan tata bahasa ketara, penggunaan bahasa, istilah-istilah bahasa Melayu, perkataan-perkataan bahasa Melayu rata-ratanya terjemah langsung daripada bahasa Inggeris. Ya, influence jadi influensi, jurisdiction jadi jurisdiksi, ya, participation jadi partisipasi. Kalau semua boleh terjemah begitu, nation kena jadi nasi. Tapi tak jadi pun nation sebagai nasi. Maknanya ada perkataan yang tak boleh kita ubah, tapi kita ubah. Ini yang berlaku. Sebab masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan. Saya orang Felda.
saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil. Anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Minta maaf. Kita yang bangga anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya. Minta maaf. So, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Baik, sudah kita simak semuanya. Seperti itu kawan. Dengan semangatnya yang luar biasa, beliau ini keturunan Tamil, tapi semangatnya luar biasa tentang istilahnya memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kalau seperti ini sebenarnya udah dari dulu loh, sudah dari zaman dulu. Memang seperti itu, undang-undangnya seperti itu. Semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak mudah. Apalagi di ujungnya tadi beliau mengatakan kan, beri saya kuasa 6 bulan. Nggak bisa ngomong bahasa Melayu, buang. Oh, kayak gitu saja. Nggak semudah itu, bro. Tidak semudah itu. Kita akan menanggapi tidak semudah itu. Karena ini kan masalah bahasa kebangsaan ini menyangkut seluruh negara, toh. Menyangkut kepentingan politik dari para politikus, kan begitu. Dari negara itu sendiri. Dan istilah dengan bahasa Melayu itu juga istilahnya juga cukup rancu. Masalahnya begini kawan, dulu terjadi kerusuhan itu kan kerusuhan rasial dulu. Salah satu hal yang dipermasalahkan adalah bahasa kebangsaan, loh. Bahasa kebangsaan. Makanya dulu Indonesia tuh mandang jauh sekali. Kenapa tidak memakai bahasa Jawa, tidak memakai bahasa Melayu, namanya diganti menjadi bahasa Indonesia? Kenapa? Karena menghormati keseluruhan warga yang ada, loh. Suku-suku yang ada seperti itu di Indonesia seperti itu. Tapi kalau di Malaysia ini tidak mudah kan. Karena di situ yang ada juga bukan orang suku Melayu saja, banyak etnis yang ada. Tentu saja etnis yang lain untuk disuruh menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan mereka itu juga tidak mudah gitu. Kan kenyataannya dari dulu dan sistem pengajaran di mereka itu juga tidak seperti yang di Indonesia loh. Mereka tentu saja undang-undangnya dicampuri oleh yang berkepentingan, kan begitu. Yang membuat kan yang berkepentingan, British terutama, kan begitu. Dari awalnya untuk masalah bahasa ini memang sepertinya sudah dibuat, sudah direncanakan oleh negara yang membuat negara ini gitu loh. Yang membuat Malaysia. Jadi cukup rumit, nggak semudah 6 bulan kasih kuasa saya, nggak bisa bahasa Melayu, buang, nggak bisa begitu, nggak semudah itu, gitu. Karena kan ini berjalan dari zaman dulu. Masalah penamaan nama bahasa kebangsaan ini cukup pelik. Banyak contoh-contoh negara yang rumit gitu loh. Makanya di bangsa kita, di negara Indonesia dulu bahasa Melayu hanya sebagai akar gitu. Karena kan pendiri bangsa Indonesia itu memandang jauh ke depan, memahami bahwa bangsa Indonesia terdiri berbagai macam suku. Terus akhirnya M. Tabrani mengusulkan, ya udah bikin aja bahasa Indonesia. Dulu kan Muhammad Yamin menyebut M. Tabrani sebagai pemimpi toh, sebagai seorang pemimpi pelamun. Apa jawaban Tabrani? Ya buat saja bahasa Indonesia, atau bangsa Indonesia juga belum ada, dulu kan begitu toh. Karena memahami, coba Anda bayangkan kalau dulu bahasa tetap bahasa Melayu, apa yang terjadi? Seperti itu. Jadi yang di Malaysia ini permasalahannya ya cukup rumit. Ya bagusnya agar bisa diterima oleh seluruh warga, itu berubah aja namanya bahasa Malaysia begitu. Jadi semua mau menggunakan. Itu juga tidak hanya membutuhkan waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun langsung sukses, ya enggak. Indonesia 100 tahun bro. Indonesia hampir 100 tahun baru terasa sekarang hasilnya.
Gitu kawan. Ini juga merupakan sebagai informasi ya, di video saya ada bahwa dulunya penjajahan yang dilakukan oleh Inggris itu dia menjajah kultur, kebudayaan dia jajah, makanya bahasanya diajarkan ke tempat yang dijajah. Dengan demikian berakhirnya kan hilang toh. Orang Malaysia pinter-pinter bahasa Inggris, itu sudah direncanakan dari yang membuat negara kan gitu toh. Kalau Indonesia tidak. Indonesia sudah direncanakan oleh orang Indonesia, dan bahasa Belanda emang dulu orang Belanda tidak mau mengajarkan ke orang Indonesia begitu toh. Tidak menjajah kulturnya. Culture itu bahasa Inggrisnya kan gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan kultur gitu. Oke ya, cukup sekian reaksi dari tutor gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor gabut official, the gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.